Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran ketiga, yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan materi penguat ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Untuk materi ini diampu oleh dua guru, yaitu saya sendiri, Ibu Umi Mujayati SPD, dan Justina Aprilia SPD. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu mendefinisikan pengertian ekonomi maritim, menganalisis potensi ekonomi maritim di Indonesia, mengidentifikasikan strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia, mengidentifikasikan pengertian agrikultur, menganalisis potensi ekonomi agrikultur di Indonesia, mengidentifikasikan peran ekonomi agrikultur di Indonesia, dan yang terakhir yaitu mengidentifikasikan strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Potensi ekonomi maritim di Indonesia. Ekonomi maritim ini ada dua macam. Yang pertama yaitu ekonomi kelautan atau marine ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam atau SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan yang kedua adalah ekonomi maritim atau maritime economy. Kegiatan ini adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatan, serta pembangunan dan pengoperasian pelabuhan serta industri dan jasa terkait. Ini adalah contoh ekonomi maritim. Yang pertama adalah nelayan sedang mengumpulkan hasil tangkapan ikan. Kemudian gambar yang berikutnya, dari hasil tangkapan ikan itu selain dijual juga dibuat untuk ikan asin, yaitu adalah kegiatan nelayan sedang menjemur ikan asin atau istilahnya pengawetan ikan laut. Penguat ekonomi maritim. Penguat ekonomi maritim ada tiga, yaitu potensi ekonomi maritim Indonesia, kondisi ekonomi maritim di Indonesia, dan strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Untuk potensi ekonomi maritim di Indonesia meliputi perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Sedangkan kondisi ekonomi maritim di Indonesia meliputi sektor pelayaran, sektor perikanan, sektor pertambangan dan energi, dan sektor pariwisata bahari. Contoh kegiatan ekonomi maritim atau kelautan. Yang pertama adalah rumput laut, yang kedua adalah pelabuhan peti kemas, yang ketiga industri garam, yang keempat nelayan, yang kelima kapal penumpang atau mengangkut manusia juga bisa barang, yang keenam adalah wisata bahari. Oke, untuk materi selanjutnya adalah agrikultur di Indonesia. Agrikultur adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia meliputi yang pertama adalah eco-farming. Eco-farming di sini adalah budidaya di sektor pertanian yang ramah dengan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah distribusi pupuk secara merata. Yang ketiga, perbaikan irigasi. Yang keempat, intensifikasi yang memiliki arti pengolahan lahan pertanian dengan sebaik-baiknya. Yang kelima adalah ekstensifikasi. Maksud dari ekstensifikasi di sini yaitu meningkatkan hasil pertanian
dengan cara memperluas lahan pertanian baru atau istilahnya menambah lahan baru. Untuk contoh kegiatan ekonomi agrikultur di Indonesia yaitu hidroponik tanaman sawi. Yang kedua adalah hasil panen tanaman lombok. Yang ketiga perkebunan teh. Yang keempat petani menanam padi. Yang kelima adalah hasil dari perkebunan buah-buahan maupun sayur-sayuran. Oke. Untuk selanjutnya adalah tugas, tolong diperhatikan betul. Slide tugas ini silahkan dilengkapi dari tabel di atas sesuai dengan contoh nomor 1. Untuk materi selanjutnya adalah pendistribusian kembali atau restribusi pendapatan nasional. Restribusi ini merupakan pendistribusian kembali pendapatan masyarakat dari kelompok kaya kepada masyarakat kelompok kurang mampu, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lainnya. Restribusi ini dibayarkan kepada pemerintah, kemudian oleh pemerintah dikembalikan lagi kepada masyarakat, yang kegunaannya adalah untuk fasilitas umum, jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah, program kredit lunak, dan penjamin kredit berbasis komunitas, dan pengembangan usaha atau industri kecil. Oke, silahkan diperhatikan untuk tugas yang kedua, boleh di screenshot. Perhatikan gambar di atas, kemudian kerjakan tugas berikut. Yaitu silakan dari tugas ini, silakan kalian fotokopi bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor atau bukti pajak bumi dan bangunan. Kemudian kalau sudah difotokopi, silahkan ditempelkan di kertas folio jadi satu dengan tugas yang pertama. Oke, untuk pembelajaran kali ini Ibu tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar di rumah, semangat anak-anak SMP 20 jempol.